struktur kurikulum diberikan. Nah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, bukan hanya sekedar perbedaan jumlah dan alokasi waktu, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Yang pertama, pada kurikulum 2013, tertulis struktur kurikulum itu bukan dengan jumlah alokasi waktu 722 atau alokasi waktu tahunan, tetapi dengan alokasi mingguan. Apa implikasinya? Kalau di kurikulum 2013 itu Al-Quran hadis tertulis 2, akidah 2, fikih 2, SKI 2, dan seterusnya. Itu artinya setiap minggu madrasah harus mengajarkan Al-Quran hadis dengan alokasi waktu 2 jam. Jadi setiap minggu ada pelajaran Al-Quran hadis, akidah, fikih, SKI, dan seterusnya. Akan tetapi di struktur kurikulum Merdeka itu, alokasi waktu itu diberikan kepada madrasah akumulatif dalam 1 tahun. Apa implikasinya? Implikasinya madrasah diberikan keleluasaan, kewenangan untuk bagaimana teknik mendistribusikannya di kelas, sehingga boleh madrasah itu tidak harus kayak di kurikulum 13, Al-Quran hadis 2 jam, akidah 2 jam. Bisa saja dengan pertimbangan dan kebutuhan madrasah, serta karakteristik peserta didik di lingkungan madrasah tersebut, bisa saja Al-Quran hadis tidak diberikan setiap minggu, tetapi bisa saja setiap 2 minggu. Misal Al-Quran hadis menjadi bukan 2 jam, tapi 4 jam. Minggu depannya mungkin untuk pelajaran lain. Jadi tidak ada Al-Quran hadis, berikut seterusnya. Nah, keleluasaan ini diberikan kepada guru, ini harus ada pemahaman utuh, bukan hanya sekedar untuk merekayasa alokasi waktu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selama ini terjadi adalah pada saat guru mengajar 2 jam dengan proses yang begitu kompleks, belum sampai masuk materi inti tiba-tiba sudah habis waktunya. Sehingga untuk memulai pada berikutnya, diawali lagi prosesnya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam satu sisi. Karena itu maka dengan diberi madrasah bisa yang tadinya Al-Quran hadis dalam 1 minggu itu 2 jam dibuat 4 jam. Atau pola lain. Karena itu prinsipnya adalah yang penting Al-Quran hadis itu dalam 1 tahun itu 72 jam. Bagaimana pengalokasian dalam pelaksanaan di kelas atau dalam penjadwalannya diserahkan penuh kepada satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah, dengan pertimbangan adalah kebutuhan karakter dari madrasah serta kebutuhan dari karakter peserta didik. Nah, ini artinya keleluasaan itu sangat diberikan kepada madrasah. Nah, ini pemahaman struktur kurikulum ini menjadi penting, sehingga nanti mindset kita tidak terbawa pada masa lalu di mana harus setiap minggu 2 jam dan seterusnya, matematika setiap minggu harus 4 jam, bukan itu. Tapi bisa dikelola bagaimana madrasah bisa menyajikannya sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi jumlah alokasi dalam 1 tahun harus terpenuhi sesuai dengan struktur kurikulum tersebut. Dengan pemahaman dan bagaimana bisa mengelola struktur kurikulum itu, maka langkah berikutnya adalah bagaimana guru dibekali dengan CP. Jadi pemerintah itu hanya memberikan CP. Dan CP itu sangat luas dan sangat umum. Karena itu maka dibutuhkan kemampuan dari madrasah atau dari guru itu untuk bagaimana memahami CP, bagaimana mengembangkan CP menjadi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan evaluasinya. Karena itu nanti diharapkan Bapak Ibu instruktur itu nanti bisa mengarahkan mereka pemahaman bagaimana menganalisis dari sebuah CP sampai kepada proses pelaksanaan di kelas. Inilah beberapa alur tahapan yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu pertama, madrasah menyusun kurikulum operasionalnya, karena dari nasional tadi masih bersifat umum, kemudian bagaimana implementasi di madrasah tertuang dalam kurikulum operasional madrasah.
Nah, pada saat kurikulum merdeka itu, perbedaan yang mendasar lagi adalah dari sisi proses pembelajarannya. Kalau proses pembelajaran pada masa sebelumnya itu, Bapak Ibu guru memperlakukan peserta didik itu sama, meskipun kompetensi awal berbeda. Karena itu nanti di kurikulum merdeka, pada proses pembelajaran ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan urgen. Yang pertama, bagaimana guru melakukan pembelajaran dengan berbasis berdiferensiasi atau perbedaan masing-masing dari peserta didik. Karena itu di awal bagaimana Bapak Ibu guru mendapat mapping dari kompetensi atau kemampuan awal dari peserta didik melalui diagnostic assessment atau mengetahui kemampuan dasar awal dari peserta didik. Yang kedua, itu dari diferensiasinya. Yang kedua, bagaimana memastikan proses kolaboratif dalam pembelajaran menjadi penting. Karena nanti akan menjadi bagian dari bagaimana kemampuan siswa mengintegrasikan dengan berbagai materi sehingga bisa dijadikan pijakan dia dalam menempuh atau dalam mengambil keputusan saat dia menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan nyata. Karena itu menjadi penting sebuah kolaboratif. Yang ketiga adalah bagaimana penguatan karakter. Dan untuk penguatan karakter ini, sebenarnya kelas itu merupakan miniatur kehidupan. Sekali lagi, kelas itu sebagai miniatur kehidupan di mana anak-anak ditempa dalam kelas tersebut sehingga memiliki kemampuan untuk bagaimana dia hidup pada masa yang akan datang. Karena itu, karena sebagai miniatur kehidupan, hasil proses pembelajaran yang ada di kelas memastikan akan menghasilkan output yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk bisa dipakai dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Nah, selama ini habis waktu pembelajaran itu di kelas, akan tetapi di kurikulum merdeka itu diberikan alokasi 20-30% itu dilakukan melalui proyek pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, atau yang kita kenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, P5PPRA. Artinya alokasi 20% tidak selamanya ditatap muka dalam pembelajaran, tetapi ada alokasi dari madrasah untuk mengembangkan karakter siswa atau karakter peserta didik melalui kegiatan proyek. Dan ini nanti insya Allah kita diskusikan di akhir. Nah, setelah tadi bagaimana memahami tentang struktur kurikulum, madrasah bisa menyusun kemudian bagaimana mengalokasikan 20% untuk profil Pancasila, berikutnya kita fokuskan apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di kelas. Dengan modal tadi yang sudah diberikan yaitu jawaban pembelajaran, maka langkah berikutnya adalah memahami tentang CP. Apa itu CP? Adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Nah, ini juga merupakan hal yang baru, di mana pada saat kurikulum 13 itu kurikulum diberikan, atau kompetensi dasar dan kompetensi ini diberikan berjenjang. Kelas 1 dengan KIKD, kelas 1, kelas 2 dengan KIKD yang berbeda yaitu kelas 2, demikian juga untuk kelas 3, 4, 5, 6. Tapi dalam kurikulum merdeka, capaian pembelajaran itu diberikan berbasis fase. Artinya apa? Satu CP rangkaian CP itu bukan untuk per kelas. Kelas 1 sendiri, CP sendiri, kelas 2 sendiri, bukan. Tetapi CP diberikan berbasis fase. Jadi satu CP adalah satu fase, di mana fase itu terdiri dari 2-3 jenjang kelas. Maka akan ada dari MI sampai MA akan ada 6 fase. Yaitu fase A untuk kelas 1-2 MI, fase B untuk kelas 3 dan 4 MI, fase C untuk kelas 5 dan 6 MI, fase E untuk MTS, kelas 7, 8, 9, fase E untuk MA kelas 10, dan fase F untuk
MA kelas 11-12. Nah, CP itu diberikan per fase. Karena sebenarnya kompetensi CP itu yang akan dicapai peserta didik pada akhir fase. Nah, karena itu kalau CP fase A berarti untuk kelas 1 dan 2. 1 CP untuk 2 kelas, yaitu kelas 1, 2. Untuk fase B berarti CP itu untuk kelas 3 dan 4. Demikian juga untuk fase C untuk kelas 5 dan 6. Karena itu, karena CP diberikan berbasis fase, maka yang harus dilakukan guru adalah pertama, berkolaborasi dengan guru yang sama dalam satu fase. Kolaborasi untuk apa? Untuk memahami CP, kemudian menurunkan ke TP, sehingga CP yang tadi dalam satu fase untuk 2 jenjang kelas itu bisa dipilah, bisa dibagi sesuai dengan kondisi, kultur, karakteristik peserta didik yang ada di madrasah. Taruhlah dalam satu CP ada beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di fase itu. Misal saja ada fase peserta didik mampu menganalisis sholat, koma. Jadi pakai bahasa fase itu koma, itu kemudian puasa Ramadan, koma, zakat, koma, infak, koma, dan seterusnya. Maka sebenarnya satu fase itu untuk 2 kelas. Karena itu dengan kolaborasi, maka guru kelas 1 dan kelas 2 akan bisa menentukan sampai di mana TP yang akan diberikan kepada kelas 1 dan mulai dari mana akan diberikan kepada kelas 2 untuk fase A. Akan tetapi kalau tidak ada kolaborasi, maka bisa saja kelas 1 mengambil beberapa tujuan pembelajaran, sedangkan kelas yang lain begitu, tapi tidak terjadi match. Yang terjadi apa? Bisa saja ada tujuan pembelajaran yang tidak sampai, karena pada saat memilah TP itu tidak bertemu antar guru, satu guru dalam satu fase. Atau bisa saja terjadi tumpang tindih. Sudah diberikan kelas 1, diulang lagi di kelas 2. Sehingga kesimpulannya memastikan guru dalam satu fase sebelum menyusun alokasi waktu dan memilah tujuan pembelajaran serta bagaimana mengimplementasikan di kelas, maka ketemulah dulu. Nah, dengan ketemu maka, dalam satu CP ini ada beberapa TP yang harus diberikan kepada peserta didik sampai sejauh mana untuk kelas 1 yang fase A, kelas 2, demikian juga untuk fase B, sejauh mana untuk kelas 3, kemudian mulai dari mana kelas 4. Ini yang paling mendasar bagaimana guru bisa memahami CP, kemudian menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran, sampai ke nanti alurnya, sampai kepada menentukan evaluasi dan bagaimana desain pembelajarannya itu, memastikan kolaborasi untuk memahami itu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu menurunkan TP guru madrasah, maka calon instruktur memastikan bahwa guru-guru madrasah memiliki pemahaman utuh bagaimana merancang tujuan pembelajaran dan alurnya. Nah, dengan nanti bagaimana merancang alur, alokasi waktu yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah TP yang ada, maka sebenarnya setelah itu bisa tersusun, maka akan bisa dibuatkan jadwal di masing-masing jenjang atau masing-masing kelas. Nah, bagaimana setelah TP itu tersusun? Setelah TP tersusun itu, Bapak Ibu guru di masing-masing jenjang tadi bisa mengembangkan dengan alur kira-kira TP yang mana yang akan diberikan pertama, dan seterusnya. Jadi dalam satu CP itu bisa saja kata atau menganalisis, tadi kan menganalisis sholat, koma, zakat, puasa Ramadan, infak, dan seterusnya. Bisa saja itu kalimat yang terakhir diberikan menjadi TP pertama. Jadi tidak harus secara berurutan, tergantung kebutuhan dan prinsip-prinsip dalam penjabaran menuju ke TP. Ada beberapa hal nanti yang perlu Bapak Ibu guru nanti di madrasah dipahamkan oleh Bapak Ibu calon instruktur. Jadi tidak harus secara berurutan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang ini harus dipahami oleh guru. Bagaimana pertimbangan tersebut? Pertama, kalau mau diberikan awal atau akhir itu basic atau pertimbangan saat menyusun
ATP atau alur tadi, kemampuan prasyarat. Kira-kira kemampuan prasyarat apa yang jadi dimiliki oleh peserta didik sehingga bisa kita tentukan mana tujuan pembelajaran itu diletakkan pada posisi yang mana, apa pertama, apa berikutnya, atau yang terakhir. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua, tingkat kompleksitas dari materi itu. Jadi kalau yang pertama diambil adalah materi yang mudah, berikutnya berjenjang, sehingga materi yang sangat kompleks akan diberikan di akhir fase. Itu logika berpikir dalam bagaimana merancang TP kemudian menuju ke alur tujuan pembelajaran. Kemudian materi, apakah itu materi prasyarat, apa itu materi syarat, seperti misalnya ada dua materi, materi wudhu dan materi sholat. Maka otomatis dong wudhu dulu, nggak boleh sholat nanti saya berikan kelas 1, wudhu kelas 2, kan nggak bisa begitu. Karena ada sesuatu materi prasyarat yang harus dilakukan oleh peserta didik sebelum melangkah kepada materi berikutnya. Itu beberapa prinsip, kami hanya singkat-singkat saja, Bapak Ibu mungkin nanti ada lebih pada diskusi. Nah, bagaimana perancangan setelah guru sudah bisa menurunkan dan mengembangkan CP menjadi tujuan pembelajaran, alur, kemudian bagaimana proses pembelajaran, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasinya, maka langkah berikutnya adalah bagaimana dari pengembangan CP tadi dikembangkan mulai dari perencanaan saat dia mau mengimplementasikan di kelas. Taruhlah misalnya ada peserta didik menganalisis zakat fitrah. Nah, setelah ada tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana guru bisa merancang agar tujuan pembelajaran yang sudah didapat tadi bisa dicapai oleh peserta didik. Karena itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menyusun perencanaan. Saya yakin untuk calon instruktur ini sudah tidak perlu konsep atau teori-teori ini karena sudah terbiasa. Jadi saya hanya singkat-singkat saja, hanya mendasari prinsip-prinsip. Prinsipnya, perubahan kurikulum itu tidak hanya sekedar perubahan administratif, tetapi lebih dari itu, kurikulum diharapkan perubahannya adalah perubahan bagaimana mindset guru mengelola, melaksanakan, mengaplikasikan di dalam kelas. Jadi bukan hanya sekedar, selama ini kita sering melihat fokus guru setiap kali perubahan kurikulum itu yang dilihat bagaimana RPP-nya, bagaimana rapotnya, bagaimana tesnya, dan sebagainya. Terlepas dari itu, sehingga mereka lupa dengan fokus yang sebenarnya harus dilakukan. Bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan. Bagaimana perubahan mindset yang ada di guru sampai menghasilkan output pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Bukan itu yang lebih fokus, tapi habis sampai saat ini pun masih debatable, masih bagaimana mencari pola RPP yang baik. Begitu ada RPP simple 1 halaman, penerjemahannya 1-2 halaman, dan seterusnya. Sehingga lebih banyak waktunya diberikan pada saat untuk penyelesaian sebuah administratif. Nah, karena itu maka pastikan bahwa kurikulum Merdeka Hadir ini bukan untuk merubah bagaimana guru mampu menyusun administratif dengan ideal, tetapi bagaimana guru bisa merubah mindset untuk merubah kelas, menghasilkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas sampai menghasilkan pembelajaran, output pembelajaran dan output peserta didik yang memiliki kompetensi tadi, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan yang bisa beradaptasi dengan bisa menghadapi perubahan perkembangan zaman dalam hidup dan kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Itu kata kunci yang harus kita stressing, berikan kepada mereka, karena saya yakin seyakin-yakinnya kebanyakan guru-guru masih mindsetnya, meskipun kita dapatkan sekarang sudah mulai banyak kan guru-guru yang sudah mulai kreatif, nah, tetapi masih kita banyak temukan guru-guru begitu perubahan kurikulum yang ditanya bagaimana RPP kurikulum merdeka, bagaimana rapotnya, itu yang sering kita
dengar pertanyaan. Jadi lupa dengan substansinya, mengapa kurikulum merdeka dan bagaimana implementasinya di kelas bagaimana tadi. Ada beberapa hal dalam perubahan yang secara signifikan, pembelajaran berbasis kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi, penanaman karakter melalui proyek Pancasila dan Rahmatal Alamin. Justru itu yang harus guru-guru kita bangun